Allah, sama-sama nuhun Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati serta Kecamatan Tamutara, Bu Umar Soeharto. Bapak-bapak hadirin berbahagia, pada hari ini kita diberikan jadwal untuk mengadakan musdus Desa Karnasatria. Sehubungan musdus yang kita laksanakan ini, yang paling banyak RT-nya, yang paling banyak RW-nya adalah Karnasatria. Makanya tidak bisa sekaligus kita laksanakan musdus untuk sedesa, karena di dusun 2, dusun 1 dan dusun 3 itu ada 15 RT, 15 RW. Jadi kalau kita sekaligus dengan dusun 2 itu tidak muat. Dusun 2 itu ada 17 RW, jadi 32 semuanya. Maka kita pecah 2. Ini hadir semua kan ya? RW 1 hadir tadi kegiatan ya. 2 ada. Terus kemudian 10 ada 10. Tuh 10 nggak ada nih ya. RW 8 ada tadi yang wakilin. Pak Yus jangan pulang dulu. RW 8, RW 10 nggak ada, RW 7 alhamdulillah hadir. 17 hadir, nah alhamdulillah ya. 23 Pak Manadi, 16 tadi kelihatan benar ya. 24 alhamdulillah rabbil alamin. 18 hadir. Ya, alhamdulillah. RW 05, RW 6 tadi kelihatan jenggotnya. 26. Wah, ada ini. Iya. RW 14. Ya, siap. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini hadir. Ya wajarlah kalau satu RW nggak hadir mah, kemungkinan dia udah gak butuh lagi dengan pembangunan gitu ya. Bapak-bapak yang berbahagia, berawal dari musdus inilah semuanya kita himpun permohonan, himpun masukan aspirasi dari warga, dari RT ke RW ke dusun. Nah dari situlah awalnya baru kita lontarkan ke yang lebih tinggi, ke kecamatan dan kabupaten. Sekarang nggak bisa kayak dulu sewenang-wenang, punya dewan itu dengan bungkus rokok, sepotong kertas, secuil kertas itu udah bisa. Sekarang nggak bisa, harus ada dasarnya. Kalaupun bapak-bapak punya orang instansi dinas maupun legislatif yaitu dewan, bapak nggak bisa dilihat dulu usulan awalnya ada nggak, karena kesepakatan itu dari usulan. Nah dari mulai musdus ini ya, nah kita himpun semua usulan. Nih bapak-bapak yang RT-nya masih ada pembangunan yang harus dilaksanakan, usulin. Ya usulin. Tadi kata pencamat bilang kalau perumahan Villa Mutiara Gading 2 RW 24 RW 16 RW 18 itu jangan dinamain Villa Mutiara Gading 2, namainnya RW-nya RW 16 RW 18 ya, RW 07 dan sebagainya. Itu kenapa demikian? Karena memang itu masih kewajiban daripada pengembang. Seharusnya pengembang itu dia masih bertanggung jawab atas pembangunan jalan-jalan yang rusak. Tapi nyatanya kalau kita nggak usulin mah perumahan
udah kayak hutan. Ya. Tertinggal kita, alhamdulillah rabbil alamin. Ya bodoh lah bahasa seharusnya peraturannya seperti itu nggak boleh. Tapi alhamdulillah dari APBD masuk, dari APBD juga masuk. Ini yang kita harapkan. Jadi nanti usulan itu jangan dinamakan nama perumahan, karena perumahan baru 2 di Karangsatria ini. Perumahan banyak, nama-namanya baru 2 perumahan yang telah membuat serah terima, yaitu yang pertama Gracia Ayu, dan yang kedua Grand Royal. Grand Royal belum lama. Kalau Bumi Anggrek kan tahun 95, Villa Anggrek tahun 95, Mustika Karangsatria sama. Tapi sampai saat ini belum ada serah terima. Saya selusuri, saya ketemu sama warga Mustika, yaitu Pak Cecep yang ada di dinas Perkintan ya perumahan pemukiman ya, dia udah ada di sana. Ternyata sudah diambil langkah atas permohonan kita, terutama Bumi Anggrek nih. Nah, ABS sudah kita tanyain sama Pak Cecep, dia udah ngambil langkah. Ada 425 perumahan yang ada di Kabupaten Bekasi, semua udah dipanggil agar membuat serah terima. Nah, perumahan bidang ada developer itu belum mau. Kenapa? Beban buat dia, mana sekarang nggak laku perumahannya, jarang yang beli. Dia harus membuat jalan dan ngerapihin semuanya. Jadi sampai saat ini masih belum pada datang untuk serah terima tuh. Padahal yang sesungguhnya di lingkungan, di wilayah itu udah banyak dibangun, udah dibantu sama Pemda, sama desa, APBD, DAD, semuanya kita buatkan ke wilayah. Ya, alhamdulillah. Mungkin kalau kita boleh bicara tentang RT, tentang RW, udah di atas persentasenya, udah di atas 70. Ya kalau bilang Utara Gading 2 ya depannya. Ya, karena kita udah usulkan itu tidak boleh, dan mulai mungkin nanti dengan nama lain itu bisa kita bangun. Ya, dalam kesempatan berbahagia ini, bahwa semua aspek itu diusulkan. Ya, misalnya fisik, terus kemudian ketahanan pangan dan lain sebagainya diusulin. Supaya nanti ada program ketahanan pangan, kita bisa semuanya. Ini udah beberapa RW yang kita berikan, tapi memang bioplok ini alhamdulillah nggak jadi. Bioplok berantakan semua nih ya. Kita lagi mikir ketahanan pangan apa sih kira-kira yang bisa diterusin ya. Soalnya Pak, kalau saya pelajari ini Pemda tuh cuma bisa memberikan, tapi dia tidak bisa menuntun, tidak bisa memberikan satu arahan. Tenaga spesialis pendampingan itu dia ditaruhin salah satu. Nih kalau elek tuh begini. Nah, ini tidak ada, jadi cuma dikasih lepas. Dapat 2 hari mati, dapat 5 hari mati, belum sampai gede, belum sampai dijual. Kadang-kadang ada 20, 30, 100 dah ya, udah bagi-bagi. Orang kuat lagi beli bibitnya. Ya, ini hampir semuanya iya bangkrut. Makanya ada 2 RW yang baru saya berikan, RW 06 dan RW 08 ya. 08 tuh Pak Eus, kita punya bioplok tuh ya, bioplok. Nanti mudah-mudahan bisa dikembangkan. Kali ini yang 06 bisa berkembang, 08 bisa berkembang. Nah kalau ini nggak bisa berkembang, ketahanan pangan yang akan datang, kita mungkin kita alihkan ke tempat lain, dalam arti ke sektor lain.
apa ternak jangkrik gitu ya. Ya. Ya, mudah-mudahan, dan saya mohon kepada Bapak-bapak ini supaya semuanya dilaporkan. Prioritas Desa Karangsatria. Nih sekarang prioritas yang insya Allah kita prioritaskan, di mana tadi Pak Camat bilang bahwa dari Suropati sampai Satria Jaya udah jalannya 6 meter. Satria belum selesai. Mudah-mudahan tahun depan atau ini kita bisa minta dilanjutkan dari mulai Satria Jaya yang berbatasan dengan Karangmulya, Kampung Gebang, itu bisa ke Karangmulya, bisa ke RW 18, bisa ke RW 16, dan bisa ke RW 07, langsung ke RW 06, keluar di Ganda Agung. Ya, rencananya saya dulu dari prioritas saya bilang seperti itu. Kenapa? Mengurangi kemacetan. Karena kalau kita lihat Karangsatria ini udah muaranya macet dari segala di Karangsatria. Karena semua satu jalan nggak bisa. Apalagi nanti kalau udah berfungsi dengan baik ini tol. Dan kemudian itu juga jalan alternatif yang udah dibuat itu semua bermuara Karangsatria. Bagaimana Karangsatria? Sekarang aja kalau malam Minggu, hari Sabtu sore kita dari Ganda Agung sampai Karangtomo bisa 1 jam itu. Inilah satu macetnya ya. Makanya apa yang kita mesti perbuat? Nah, itu jalan kita selesaikan agar nanti tidak pernah macet. Yang kedua, TPT, tanggul penahan tanah. Ya, itu ke Kalibusa itu udah mulai rempak. Kita usulkan dari 500 meter, ternyata baru dikabulin 200. Ya, 200. Dan kemudian ini belum ada Sisku Desa, belum ada anggarannya, RAB-nya belum ada. Kita pengen dari tahun kemarin bikin pagar teralis perbatasan dari Kota Bekasi ke Kabupaten kita. Kenapa? Kita semuanya sampah datang dari sana. Kadang-kadang yang songongnya ya nebang pohon itu pohonnya di kali udah gede luar biasa. Yang kedua apa ya? Kasur apa ya? Spring bed. Itu dikayutin. Allah ya Allah. Udah di Karangmulya kemarin sampai seminggu gak selesai di RW 18 dan RW 08 gak selesai. Nah itu Pak Camat kesel, kecil banget ini bekonya. Nah akhirnya Pak Camat ngomong sama Bupati. Nah kepala desa kesel juga. Orang kalau udah apa-apa jangan ngomong Bupati, kan dia dimarahin. Nah gitu. Jadi dia berdua tuh ya. Makanya udah alhamdulillah itu selesai semua. Jadi saya mohon kepada bapak-bapak ya, hari ini silakan apa yang perlu diusulkan dan kita tidak terlalu panjang, barangkali nanti ada tanya jawab ya, kita tampung semuanya. Kalau yang bisa kita salurkan, kita jawab, kalau kita catat ya. Dan mudah-mudahan tadi teringat ada 2, ini tugas kami, Bapak biar tahu, BPD dan desa, kita akan membuatkan perdes. Ini kalau Bapak sepakat. Perdes yang pertama yaitu larangan narkoba, penjual narkoba di Karangsatria. Kita buatkan acuan hukumnya agar tidak ada penjual narkoba yang legal. Kenapa demikian?
nih Pak, kalau ibarat udah bosen, saya bosen ini apa namanya gerbek narkoba, ya udah berapa kali Pak, sama Babinsa, Bin Masfor, kita bawa ke Polsek, belum kita sampai di rumah dia udah pulang. Iya Pak, udah berapa kali, bukan kita kadang jawab, kan semuanya kita laksanakan. Nah, mohon kepada bapak-bapak nih, ini terutama di RW 02, 01 nih ya berkaitan. RW 01, RW 02, nah itu di jembatan. Tolong kita kompakin rame-rame nanti kapan nih Pak Bin Masfor, Pak bisa di belakang dia nggak boleh di depan, nggak boleh, karena dia nggak boleh eksekusi ke kita. Biar kita di depan, RT, RW, 2 RW dan tokoh masyarakat kita bawa semua. Nanti insya Allah kita komandoin di situ, kita tangkap kayak kemarin di Kompak ya, di RW 06 kita tangkap pelakunya. Dan langsung nanti insya Allah tahun ini kita buatkan perdes. Ada 2 yang kita buat perdes, yang suka mintain duit nanti di panti pijat nanti nggak minta duit lagi nih ya. Ya, yang nanti pada Lurah nggak mintain tuh ya, belum pernah mintain, belum pernah datang. Gak ya, alhamdulillah ya di panti pijat. Ya, kita buatkan perdes panti pijat yang plus jangan ada di Karang Satria. Ya, ini pasti ada di Karang Satria. Itu juga kita saya menandatangani izin panti pijat itu atas dasar RT dan RW. Gak mau saya ke RT RW-nya, gak mau saya tantangi seperti itu. Dan nanti kita selusuri kalau memang itu ada plus-plusnya, kita kekuatan hukum perdesnya udah ada. Karena desa, tadi Pak Tata bilang bahwa desa itu otonomi daerah, bukan kelurahan. Beda, kalau kelurahan diatur oleh kecamatan, tapi desa nggak bisa. Desa punya otonomi daerah dan boleh membuatkan perdes yang kira-kira menguntungkan. Asal jangan perdes pungutan aja, ya. Perdes pungutan kayak laras PDSL, karena instruksi presiden harus sekian, kita bikin perdes nggak bisa, nggak kuat lebih atas gitu. Jadi kalau perdes tentang masalah narkoba, insya Allah mudah-mudahan buat dasar kita nanti gerbong semuanya. Itu perlu diketahui bahwa di kios yang ada di jembatan nggak ada izinnya Pak, nggak ada izinnya dan tidak ada izin membangun dan bukan tanah dia. Dibilang jelas. Nanti kalau mau bertanyain apakah kepala desa terlibat, tidak terlibat Pak. Saya tidak pernah menandatangani. Jadi jangan gede, itu nggak ada izinnya dan itu memang tanah kelebihan dari tanah tanah desa, bukan tanah pada dia. Ya, sama saya lagi baru ngomong biar Bapak tahu nanti kalau Bapak bertindak bahwa pembangunan liar. Ya, pembangunan liar yang ada di depan kita dan ada yang di sekitar RW 06 dan RW 05 itu saya belum pernah menandatangani. Ya, makanya saya tantang kemarin kalau mau eksekusi silakan saya eksekusi. Jadi tidak ada yang bangunan liar itu saya tandatangani. Ya, jadi sampai saat ini termasuk di RW 06 depan Dr. Joni. Ya, tidak ada kepala desa yang tandatangani semua di situ ya. Lepas, jadi kalau ntar ada pelebaran jalan dan sebagainya, saya tidak terlibat di dalamnya. Itu Pak ya.
Ya, hanya itu yang dapat sampaikan. Kalau ntar ada pertanyaan, ya kita tanya bareng-bareng. Saya tutup ucapan, bila budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.